warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Suwarto di Kelapa Unik Channel. Saya akan memaparkan bagaimana cara membuat kelapa bercabang 9. Ini bisa dilihat, tadinya kita belah jadi 2. Kemudian salah satu belahannya tumbuh akan normal ya, maka kita belah lagi di sini. Itu belah dua lagi dengan tujuan mematikan titik tumbuhnya sampai benar-benar mati, sehingga diharapkan nanti dari sini salah satunya akan tumbuh bercabang-cabang. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba membuat cabang lebih dari 2, mungkin 3, mungkin cabang 4, cabang 5, cabang 9 dan seterusnya. Mudah-mudahan berhasil. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Nah, ini sudah ada penyembuhan luka ini ya. Ini ada luka-luka dari pembelahan ini. Pembelahan pertama cabang bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Diharapkan nanti di sini akan tumbuh cabang-cabangnya. Salah satunya ini akan membesar, nanti yang lain akan mengering atau kalah dengan pertumbuhan salah satunya. Ya, kita harapkan ada cabang lebih dari 2 di sini. Kayaknya belum ada yang dibuat ya. Selama ini mungkin secara alami, tapi saya berhasil membuat kelapa cabang 9. Selama ini saya hanya membuat cabang 2. Ini cabang 2, cabang 2, cabang 2, cabang 2 ini cabang 2. Tapi ini kali ini saya bisa benar-benar bisa menjadi kelapa cabang 9. Coba di zoom. Ya. Oke. Dalam membuatnya itu sebenarnya sama dengan ketika kita membuat cabang 2, yaitu pertama dibelah ya, kelapa ujungnya dibelah ya. Kemudian disekat ya. Dibelah ini tujuannya itu apa sebenarnya? Selama ini kalau mungkin Anda tidak tahu tujuannya, bagaimana tujuan membelah adalah untuk mematikan titik tumbuh. Kalau titik tumbuh ke atas itu dimatikan, otomatis nanti akan tumbuh ke samping atau menjadi bercabang. Kemudian setelah dibelah, diamati 2 minggu atau 4 minggu, nanti akan kelihatan salah satu tunasnya itu akan tumbuh normal atau tumbuh subur ke atas. Nah, karena tujuan tadi kita dalam mematikan tunas yang ke atas, maka dibelah lagi pas tengah supaya titik tumbuhnya mati. Lalu dia mati lagi selama sekitar 4 bulan. Ini hasilnya seperti ini ya. Coba di zoom, kita lihat, hitung ya, kita hitung. 1, 2, ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan ini mungkin lebih dari 9 karena di sini masih semacam hamil gitu, masih bisa membelah jadi 2 lagi, ini besar ini ya. Mudah-mudahan lebih daripada 9. Harapan kita seperti itu. Nah, kebanyakan selama ini kita gagal dalam membuat kelapa cabang karena pada waktu membelah tidak diniatkan untuk mematikan ujung. Jadi jangan kita mengasumsikan bahwa dengan dibelah 2 akan tumbuh 2 cabang, dibelah 3 akan tumbuh 3 cabang. Itu adalah nonsens, tidak mungkin ya. Kita benar-benar tahu bahwa titik tumbuhnya sudah mati. Nah, biasanya setelah titik tumbuhnya mati, akan nampak bahwa pertumbuhannya sangat lambat, sangat pelan, dan dari hari ke hari seperti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Itu lama-lama akan tumbuh tunas, dan semakin banyak tunas semakin lambat tumbuhnya. Nah, ini perlu kesabaran ekstra yang luar biasa. Ini aja sudah mungkin dari mulai membelah sudah ada 6 bulan ini baru seperti ini. Jadi
Jangan berasumsi bahwa setelah dibelah dua akan tumbuh dua cabang. Ini jangan seperti itu. Nggak mungkin bisa. Kalaupun bisa, presentasinya sangat kecil. Karena ini yang lihat ini sekatnya masih kelihatan. Ini ada 2 sekat, ada 3 ya, 3 sekat, tetapi tinggal 1 bagian yang bisa bersabang. Jadi intinya bukan dari pembelahannya tadi, tapi dari matinya titik tumbuh di atas sehingga yang samping akan bercabang. Demikian bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kreator unik dari kelapa ya, sehingga kita bisa menciptakan kelapa-kelapa yang bercabang lebih banyak lagi ya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.